Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ada beberapa teman yang izin sama Bapak, yaitu dia dalam keadaan kurang sehat. Kita doakan ya. Ya, Pak. Kita diberikan kesehatan. Baik, silakan Pak M terlebih dahulu untuk memimpin doa di awal kegiatan kita pada hari ini. Silakan. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ta'alu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil rawaiju wa tunalu bihil ragaibu berdiri. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Anggi minta tolong. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita semua bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran khususnya untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Anak-anakku sekalian, minggu sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas materi tentang apa? Teks laporan hasil observasi. Tentang apa? Bagian apa? Bagian menulis teks laporan hasil observasi. Nah, anak-anak sekalian, kenapa sih Pak kita itu perlu melaksanakan atau melakukan kegiatan-kegiatan mengobservasi? Nih, perlu dicatat untuk kalian. Masa depan kalian itu masih panjang, ya. Masa depan kalian masih panjang. Mungkin secara hitung-hitungan, ya. Kesempatan kalian untuk meraih cita-cita itu masih terbuka lebar, luas kan. Terus kalau Bapak bagaimana? Kalau melihat dari segi usia, Bapak tinggal berapa tahun lagi kira-kira? Bapak sekarang udah 30 tahun. Kira-kira tinggal berapa tahun lagi? Nggak ada yang tahu ya. Oh 20 ya, jangan juga ya. Artinya ya, masa depan kalian itu yang masih panjang. Nah, dari situlah diharapkan khususnya untuk anak-anak SMK, siswa-siswi SMK Negeri 1 Cikampek harus mampu menghasilkan sesuatu untuk bangsa ini. Kamu kan disekolahkan di sini tujuannya adalah biar bermanfaat. Biar bermanfaat minimal untuk siapa? Diri sendiri. Umumnya untuk masyarakat luas atau orang lain. Itu tujuannya kalian itu bersekolah. Jadi sekolah itu adalah salah satu untuk membedakan antara mana yang berpendidikan, mana yang tidak berpendidikan. Karena manusia itu derajatnya akan diangkat. Salah satunya adalah derajat yang diangkat itu adalah orang-orang yang berilmu. Jadi orang yang berilmu itu akan
diangkat derajatnya. Oleh apa diangkatnya? Oleh ilmu itu sendiri. Oh, si itu tuh lulusan SMK akan beda stratanya dengan yang bukan lulusan SMK, misalkan hanya SD. Gitu ya. Jadi itulah pentingnya. Nah, sekarang berkenaan dengan observasi. Observasi itu kita kan mencari sesuatu. Terutama diharapkan sesuatu itu sesuatu yang baru. Ya, sesuatu yang baru. Zaman Nabi Adam turun dulu dari surga nggak langsung membawa mobil. Mobil dihasilkan oleh siapa? Oleh manusia, cucunya Nabi Adam. Mulai dari mobil yang dulu bentuknya nggak kurang apa ya? Kurang menarik, sekarang banyak sekali jenis mobil yang menarik. Motor, sepeda listrik gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, nanti kita lihat 20 tahun yang akan datang, bangsa ini akan seperti apa itu terletak nih kalian wajah-wajah yang ini. Negara Indonesia bakalan maju atau enggak ini terlihat dari sini nih wajah-wajahnya yang ini gitu ya. Betul itu. Ya, pasca nanti, sekarang cita-cita pasca misalkan saya ingin jadi polwan namanya tentara misalkan ya, sesuai dengan kostum tubuhnya. Yang penting sekarang tujuannya belajar. Jadi yang penting belajar aja, cita-cita kejar. Insya Allah ketika kalian menginginkan sesuatu, ya di sana masih banyak jalan yang nanti kalian akan tempuh. Gitu ya, anak-anak sekalian. Baik, kita sudah membagi kelompok pada minggu lalu, sudah dibagi kelompoknya ya, menjadi 5 kelompok ya, menjadi 5 kelompok yang kita kerucutkan menjadi 5 kelompok. Yang pertama kelompoknya siapa kemarin? Kelompok 1 mana kelompok 1? Ini ya, Lucy ya. Lucy kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Kelompok 3 mana kelompok 3? Ya, Bella. Kemudian kelompok 4 itu kelompok 5. Berarti kelompok 4 Imelda ya. Kemudian kelompok 5-nya Anggi Nursifa. Baik. Sudah selesai mengobservasi atau melakukan pengamatan kemarin? Sudah. Baik. Coba kalau untuk dari kelompok 1 kemarin kamu mengamati apa sama kelompok? Lidah buaya. Hati-hati, lidah tidak bertulang. Masa tidak berbuaya? Lidah tidak bertulang. Jadi hati-hati ya. Ini hati-hati tentang lidah. Kelompok 2 tentang apa? Jintan hitam. Udah tahu apa itu jintan hitam? Nah, dari mengobservasi akhirnya kamu tahu kan? Tadinya nggak tahu jintan hitam itu untuk apa, setelah mengobservasi jadi tahu. Tahu ya manfaatnya. Kemudian kelompok 3 tentang apa? Kumis kucing. Tuh, kumis kucing masih bermanfaat. Kumis manusia bermanfaat atau enggak? Ya bermanfaat lah buat pemanis ya enggak. Gitu. Untuk membedakan antara perempuan dan laki-laki. Kalau laki-laki berkumis, perempuan ada nggak yang berkumis? Siapa? Tentang kumis kucing, udah tahu manfaatnya kumis kucing. Dari mengobservasi sehingga kamu tahu. Kemudian kelompok 4 itu Imelda, yang dipimpin oleh Imelda. Ciplukan. Awalnya kan kemarin nggak tahu ya ciplukan itu apa. Tahu sekarang ciplukan? Apa ciplukan kalau bahasa Sundanya? Cecenet. Itu untuk obat darah tinggi ya. Kalau untuk obat darah tinggi nih kamu yang sekarang sudah pemarah. Makan ciplukan sebanyak-banyaknya. Ada sekarung kamu makan, insya Allah nanti nggak akan marah lagi ya. Sama kenyang. Kelompok 5 adalah apa? Daun sirih. Nah, kamu yang sudah tua nanti nyempah, kalau bahasa Sunda itu nyempah ya. Wah, itu pakai daun sirih. Tahu sekarang daun sirih? Tahu lah. Pohonnya udah tahu? Tahu. Di rumah ada daun sirih kan? Nah, udah kamu amati daun sirih ya? Ya. Nah, ya baik. Anak-anak sekalian. Nah, alhamdulillah semua sudah selesai? Sudah dikumpulkan apa yang kalian dapatkan, misalkan pertanyaan seperti ya, contoh misalkan ini yang kelompok 1 tentang lidah buaya. Apakah lidah buaya itu berduri? Misalkan sudah dikumpulkan data-datanya. Sudah. Kemudian nanti setelah kamu menemukan berbagai data tersebut, dibuatlah namanya teks laporan hasil observasi. Ada yang masih ingat
struktur teks laporan hasil observasi? Ada apa aja? Yang pertama ada pernyataan umum, kemudian yang kedua deskripsi bagian, kemudian yang ketiga deskripsi manfaat. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai kegiatan hari ini kan kegiatannya adalah presentasi. Kalian mempresentasikan nanti di depan kepada teman-teman kalian hasil analisis tadi ya. Baik, nah sekarang Bapak akan kirimkan untuk mengukur kemampuan kalian ya. Bapak akan mengirimkan pertanyaan melalui Google Form. Bapak akan share di WhatsApp sebentar, Bapak akan share di WhatsApp. Silakan dibuka WhatsApp-nya. WhatsApp-nya dibuka. Kemudian ada link ya, sudah ada. Sebentar, laptop Bapak lobet. Ini dia. Silakan. Ini satu-satu ya. Pertama, nama lengkap, isi dulu namanya siapa. Kamu namanya siapa? Namanya siapa? Iya. Namanya Gitu, baik. keceplosan bro. Kemudian jurusan, setelah jurusan silahkan kalian isi. Silahkan diisi ya. Kesulitan apa saja yang kamu temui dalam pembelajaran ini? Kesulitan apa saja yang kamu temui dalam pembelajaran ini? Setelah ini yang tidak absen ya. Kesulitan apa saja yang kamu temui dalam pembelajaran ini? Menurut kalian pembelajaran tentang teks laporan hasil observasi sulit atau tidak? Tidak. Gampang-gampang sulit. Gampang-gampang sulit itu tidak. Mungkin ada yang mengalami kesulitan gitu ya. Baik, tapi pasti adalah kesulitan Mah ya. Entah itu menentukan objek dan lain sebagainya. Tapi ya itu tergantung kalian karena kan yang mengamati kalian. Kemudian yang kedua, silakan isi. Apakah kamu menemukan kesulitan dalam memahami instruksi atau perintah? Nah, kemarin perintahnya suruh ngapain? Bapak menyampaikannya bagaimana? Sudah? Baik, silakan isi sampai paling bawah ya. Kemudian silakan dikirim. Bapak berikan waktu 2 menit. Baik, sudah selesai semua? Nah, ya. Bapak sudah memberikan tes diagnostik awal ya untuk kalian. Nanti Bapak akan lihat. Ingat jawabannya? Insya Allah ingat. Baik. Nah, anak-anakku sekalian, Bapak terlewat ini. Hari ini yang tidak hadir ada virus, tidak hadir ya. Apa keterangannya? Sakit. Baik, kemudian ada Fatimah Azhara, dia izin tadi sudah. Pasca hadir Pasca? Hadir. Kemudian ada dia hadir ya, dia hadir. Kemudian tadi yang izin itu adalah
Raihan ya. Baik, 4 orang. Baik, anak-anakku sekalian, sudah selesai kita melaksanakan tes diagnostik awal. Kemudian berikutnya kita akan melanjutkan kegiatan kita, yaitu tentang presentasi. Baik, sebelum dilaksanakan presentasi, silahkan kamu musyawarahkan dulu bersama kelompok ya. Kamu persiapkan dulu, kita bedah. Yang pertama dari pasca dulu, silahkan. Maksudnya nanti yang maju dari mana, kelompok mana yang maju pertama? Kelompok siapa dulu nih yang maju? Itu kelompok satu. Pasca Pak, 2. Boleh, kelompok ini dulu yang paling depan lah ya. Ini depan, nanti itu kita ini ya, kita silang, kita silang. Baik, kita nanti sekalian nanti silang, seret dan sebagainya. Berarti yang paling belakang nanti terakhir ya. Baik, anak-anak sekalian. Sekarang kamu periksa kembali, nanti kamu presentasikan di depan teman kamu apa sih yang sudah kamu temukan ketika kamu mengobservasi, gitu ya. Silakan sekarang musyawarahkan dulu bersama teman-temannya. Silakan buat pertanyaan, kemudian sekarang bagaimana struktur teks laporan surat observasi. Bagian pernyataan umum, kemudian bagian ini, ya kan? Bagian pernyataan umum, bagian pernyataan semua ya. Udah semua? Udah siap? Udah siap? Baik, biar tambah semangat nih. Biar tambah semangat, Bapak akan bagikan kertas ini ya. Bentar. Bapak pakai ini takut tidak terdengar. Agar kalian tambah semangat nanti saat presentasi, kemudian saat memahami teman-teman kalian yang presentasi, Bapak akan bagikan ini kertas. Lihat yang belakangnya yang kosong. Silakan bagikan satu persatu. Pasca, Bapak minta tolong bagikan satu persatu. Ya. Bapak akan bagikan kertas. Sudah siap ya presentasi? Ada yang belum dapat ini? Ada yang belum mendapatkan kertas? Sudah semua? Baik, kalau sudah semua pegang pena ya. Nih, semua pegang pena. Sudah? Semua harus wajib pegang. Ya. Ikuti perintah yang di sini ya. Oh, ini nggak muncul. Bentar. Ikuti perintahnya. Yang pertama, jangan lihat di sini lah. Ini rahasia. Jangan lihat di sini. Yang pertama, ikuti perintahnya.
Menggambar. Ini sekarang kita tugasnya menggambar. Tolong buatkan, kita akan menggambar sesuatu, tidak tahu ini apa. Silahkan buat gambar saja. Buatlah siripnya. Iya, buat sirip. Tahu sirip kan? Biasanya sirip ada di siapa, ada di mana? Nah, buat sirip. Ya buat, kamu pernah lihat ikan? Ya. Jangan ada yang nanya, ingat ya, jangan ada yang nanya. Jangan lihat kanan kiri, fokus. Buatlah siripnya, sudah? Nah ya, siap. Buatlah siripnya. Kemudian buatlah matanya. Jangan, ingat, jangan ada yang bertanya. Jangan ada yang nanya. Buatlah matanya. Ya. Bisa? Ya. Setelah buat matanya, buatlah mulutnya. Nah, mau coba. Buatlah mulutnya. Ya. Udah? Udah ya, buat mulut ya. Setelah buat mulutnya, buatlah badannya. Buatlah badannya. Terserah kamu mau buat gimana. Kan ini hanya gini ya. Buatlah badannya. Udah semua? Setelah membuat badannya, sekarang buatlah buntutnya. Udah. Udah buat buntut, udah. Udah ya, buat buntut udah. Setelah buat buntut, buatlah kepalanya. Nah, kepalanya. Setelah buat kepalanya, buatlah insangnya. Ya. Baik. Sudah selesai. Silakan tunjukkan ke temanmu. Sam, itu semua perintah membuat. Nah, coba lihat ini apa ucap. Ikannya berdiri. Ikan gepeng. Ini ikan kena kutuk, Pak. Pak, ikan gepeng. Itu ular bulu. Oh, ya, ya. Kira-kira begini anak-anak sekalian, itu adalah analogi ya. Bapak tadi memberikan soal, tidak memberikan kalian tuh membuat sesuatu kan? Bapak hanya buatkan ini. Sama seperti kamu nanti presentasi di depan. Kalau kamu langsung tiba-tiba menjelaskan bagian-bagiannya, maka nggak akan bisa. Coba, kamu misalkan nih mau presentasi tentang kelompok 1, presentasi tentang apa? Lidah buaya. Tidak dijelaskan dulu perintah apa awalnya, pengantarnya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang lidah buaya. Apa sih lidah buaya? Lidah buaya adalah ini. Nah, di bagian itu tidak jelas, kalau langsung saja maju ke depan. Ini adalah bagian duri, ini bagian dari sebagainya. Maka orang lain tidak akan memahami. Maka yang perlu diberikan kepada orang lain, terutama pendengar, yaitu memberikan perintahnya kita membuat apa, gitu. Jadi biar memahami, paham. Jadi nanti kamu ketika presentasi di depan, sampaikan dulu apa maksudnya presentasi itu. Saya sudah menganalisis tentang lidah buaya, tentang jintan hitam, tentang kumis kucing, kemudian tentang sirih, kemudian tentang ciplukan. Nah, dan kok mata apa coba itu ya? Nah itu ya, nanti sekalian bisa dipahami sampai sini. Bisa. Sudah dimusyawarahkan bersama teman-teman. Baik.
kalau sudah semuanya sudah siap maju ke depan? Hah? Sudah belum? Sudah dikelompokkan strukturnya? Sudah? Sebentar, kok tinggal lima? Kok ini tidak muncul? Nah. Sudah tidak apa-apa. Sebentar ya. Nah, kita lihat ini. Ini bagian ini pengertian yang minggu lalu sudah dibahas, yaitu tentang menulis teks laporan hasil observasi. Kemudian berikutnya yaitu tentang, nah ini sudah membuat pernyataan umumnya sudah ada? Sudah. Kemudian deskripsi bagiannya sudah dibuat? Dan kemudian deskripsi manfaatnya sudah? Baik, disilakan untuk kelompoknya pasca. Sweet? Enggak lah, ya, silakan pasca. Di depan ya pasca ya. Silakan, ayo maju semua. Seperti biasa, siapa moderatornya, kemudian siapa pematerinya, kemudian silakan. Ya, silakan. Ya, Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulang lagi salamnya, ulang lagi. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini sebagai kelompok kedua dan saya Rahma Nabila Budiman sebagai moderator, dan di sebelah saya ada Pasca Saputra sebagai pemateri, dan di sebelah saya lagi ada Sherly Yulianti sebagai notulen. Kami di sini akan membawakan materi tentang jintan hitam. Pertama akan dibacakan oleh Pasca. Sampaikan. Disampaikan oleh Pasca. Boleh yang lain dulu. Oke. Jintan hitam atau Nigella sativa adalah karena daunnya berbau segar, bijinya mengandung minyak asri dan lemak, digunakan untuk rempah-rempah dan campuran obat-obatan, misalnya untuk obat sakit perut. Karena ini merupakan rempah-rempah yang dapat digunakan sebagai tanaman obat. Rempah ini berbentuk butiran biji berwarna hitam yang telah dikenal ribuan tahun yang lalu dan digunakan secara luas oleh masyarakat India, Pakistan, dan Timur Tengah untuk mengobati berbagai macam penyakit. Nama lain dari jintan hitam adalah Habatus sauda, black cumin, nigella, kalozira, kaloji, dan kalanji. Jintan hitam digunakan sebagai pengobatan sejak 2000 sampai 3000 tahun sebelum Masehi dan tercatat dalam banyak literatur kuno mengenai ahli pengobatan terdahulu seperti Ibnu Sina 980 sampai 1037 Masehi dan Al-Biruni 973 sampai 1048 Masehi, Al-Antiki, Ibnu Qayyim, dan Al-Baghdadi. Ibnu Sina adalah peneliti jenius dari Timur Tengah di bidang pengobatan yang namanya tercatat di semua buku sejarah pengobatan Timur maupun Barat. Hidup antara 980 sampai 1037 Masehi.
telah meneliti berbagai manfaat habatus sauda untuk kesehatan dan pengobatan. Ahli pengobatan Yunani kuno Dioscorides pada awal pertama Masehi juga telah mencatat manfaat habatus sauda untuk mengobati sakit kepala dan saluran pernafasan. Di Amerika Serikat, Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat memasukkan tumbuhan jintan hitam sebagai generally recognized as safe atau aman sebagai bahan rempah-rempah, perisa atau bumbu masak. Biji jintan hitam digunakan untuk rempah-rempah untuk berbagai hidangan di Palestina. Bijinya digiling untuk membuat pasta pizza. Biji jintan dapat disangrai dan digunakan untuk bumbu masakan. Di sejumlah kebudayaan, biji jintan hitam digunakan untuk memberi rasa pada produk roti dan digunakan dalam campuran rempah-rempah pachorot. Digunakan dalam sejumlah resep makanan, resep masakan, benggala, dan paling dikenal pada naan. Jintan hitam juga digunakan dalam keju yang disebut majdouleh dari Timur Tengah. Bukti arkeologis awal terkait budidaya jintan hitam telah dilakukan 3000 tahun yang lalu dan jintan hitam ditemukan dalam peradaban Mesir kuno seperti di makam Tutankhamun. Bijinya juga ditemukan dalam botol dari situs bangsa Het di Turki pada milenium kedua sebelum Masehi. Jintan hitam juga ditemukan dalam bumbu makanan dari dunia lama. Ibnu Sina dalam konun kedokteran menyebut jintan hitam untuk mengobati dispepsia. Jintan hitam merupakan salah satu bahan dalam pengobatan Timur Tengah. Analisis uji klinis meta menemukan bukti lemah bahwa jintan hitam memiliki manfaat jangka pendek untuk menurunkan tekanan darah. Dengan bukti terbatas bahwa ekstrak jintan hitam dapat menurunkan trigliserida dan LDL serta kolesterol total dan meningkatkan HDL. Di samping penggunaannya untuk pengobatan tradisional Afrika dan Asia, ada bukti klinis berkualitas yang menunjukkan bahwa mengkonsumsi biji atau minyaknya sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh manusia. Sekian materi jintan hitam. Sekian materi dari kelompok kami. Apabila ada saran dan pertanyaan, kami persilakan. Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Andi Nursifa dari kelompok 5. Izin bertanya, apa nama lain dari jintan hitam? Terima kasih. Ada lagi? Izin bertanya, nama saya Bunga Lestari dari kelompok 3. Jintan hitam digunakan sebagai pengobatan sejak kapan? Baik, berapa pertanyaan yang dibatasi? Dua pertanyaan. Baik, berarti semuanya harus kompak ya. 2 pertanyaan saja karena mengingat waktu kita yang agak sempit ya. Baik, 2 pertanyaan. Nanti silakan musyawarahkan ya, musyawarahkan kira-kira siapa yang mau menjawab. Kemudian nanti setelah menjawab sampaikan apakah yang pertanyaan tadi disampaikan itu sudah memahami jawabannya. Ya, nanti kamu setelah menjawab, kelompok yang setelah menjawab sampaikan ke sana. Kalau bisa yang menjawab itu pemateri saja, nanti moderator khusus membatasi saja. Tapi tidak jadi masalah kalau moderator mau menjawab itu tidak apa-apa. Sudah? Jadi gini aja, Nabila kan moderator. Nah, Nabila nanti menyampaikan bahwa yang pertama tadi pertanyaan dari siapa? Dari Andi. Kami mau menjawab pertanyaan dari Andi. Nanti kamu setelah itu sudah selesai, sampaikan lagi apakah sudah memahaminya. Siap. Baik, silakan. Pertanyaan pertama dari Anggi, kelompok 4 O5, yang akan dijawab oleh Pasca.
hitam ya. Iya. Nama lain dari jintan hitam adalah Habatus sauda, black cumin, nigella, aloe vera, kalonji atau kalanji. Ya itu. Sudah paham? Sudah puas? Siap, sudah. Jadi itu nama lain dari Jintan hitam. Coba sampaikan ulang ada apa aja? Satu biasa kita dengar, satu apa? Habatus sauda. Oh, berarti kalau kita dengar kata habatus sauda itu adalah jintan hitam. Kemudian ada apa lagi? Ada black cumin. Black cumin. Nah, kalau kita mendengar kalimat itu berarti itu adalah jintan hitam. Terus Ada nigella, ada nigella, aloe vera, kalonji. nah itu dan sebagainya. Banyak berarti ya nama-nama istilah dari jintan hitam. Nah, dari observasi kita jadi tahu, oh ini adalah nama-nama lain dari jintan hitam. Baik, bisa dipahami semuanya? Ya, pulang ke rumah jangan bingung sama bapak ibunya, misalkan suruh mencari, tolong belikan bapak obat di sana itu. Oh, habatus sauda. Nah, walaupun memang sudah banyak dikemas ya habatus sauda dan lain sebagainya. Baik, silakan. Selanjutnya pertanyaan dari siapa? Selanjutnya yang kedua pertanyaan dari Bunga kelompok 3 ya. Akan dijawab oleh Pasca. Baik. No tulis sudah ditulis ya jawabannya dan Pertanyaannya tadi tentang apa? pertanyaan tentang apa Jintan tadi? hitam digunakan sebagai pengobatan sejak kapan? Iya. Digunakan sebagai pengobatan sejak 2000 sampai 3000 tahun sebelum Masehi dan tercatat dalam banyak literatur kuno mengenai ahli pengobatan terdahulu seperti Ibnu Sina dan Al-Biruni, Al-Antiki, Ibnu Qayyim dan Al-Baghdadi. Jadi begitu, jintan hitam digunakan sebagai pengobatan sejak 2000 sampai 3000. Apakah sudah dipahami? Sudah. Kalau yang saudara ketahui kira-kira jintan hitam itu bisa untuk obat apa saja? Oh enggak ada. Dan sakit perut. Obat sakit perut. Oh, ya berarti kalian kalau sakit perut selain dikerok ya enggak? Selain dikerok berarti makan jintan hitam. Baik, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Kelompok 2 yang sudah mempresentasikan tentang jintan hitam. Baik, silakan itu. Sekian materi dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa ngantuk? Kelompok berikutnya kelompok Anggi ya. Anggi disiapkan untuk moderator, pemateri, kemudian dan tulisnya. Silakan. Untuk kelompok Anggi silakan. Ya, ini ada jintan hitam. Kalau level jintan hitam ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil observasi kami dari minggu kemarin dengan judul daun sirih. Perkenalkan, nama saya Anggi Nur Sipa sebagai moderator dan ini teman saya sebagai Egita acara sebagai pemateri dan ada Dea sebagai penulis. Dilanjut, saya akan membacakan materi yang akan disampaikan oleh Edita. Sirih merupakan orang khas Provinsi Kepulauan Riau. Daun sirih mempunyai nama ilmiah Piperbetum. Sirih tergolong jenis tanaman merambat. Sirih merupakan salah satu tanaman obat. Sirih memiliki 4 jenis warna daun, yaitu daun sirih kuning, daun sirih hijau, dan daun sirih merah dan daun sirih hitam. Jenis daun sirih yang banyak digunakan adalah daun sirih hijau. Daun sirih hijau ditemukan merambat di antara pepohonan atau pagar rumah. Daun sirih hijau merupakan tanaman merambat yang daunnya berwarna hijau dan bentuknya menyerupai jantung
berruncing dan tumbuh berselang-sering. Selain itu, batangnya berluas dan batangnya tersebut sebagai tempat keluarnya akar. Ada banyak zat yang terkandung dalam daun sirih hijau, di antaranya betiofenol, sekurspati, di atasnya gula, zat samak, dan kapikol yang memiliki daya mematikan kuman, antioksidan, dan anti jamur. Sirih merah atau pipercutatum memiliki karakteristik yang sama. Seperti sirih hijau, hanya saja warnanya kemerah-merahan. Rasa daun sirih merah sangat pahit, aromanya lebih tajam bila dibandingkan dengan sirih yang lain. Kandungan zat kimia yang dimiliki sirih merah diantaranya flavonoid, polifenol, alkaloid, tanin, dan minyak asin saponin. Sirih merah bermanfaat untuk mengatasi hipertensi, radang prostat, dan TBC. Daun sirih kuning merupakan tanaman dalin merambat anggota famili Fiberaceae yang berguna untuk keperluan obat dan stimulan. Daun sirih kuning mudah untuk dikenali karena sangat mirip dengan sirih hijau. Hanya saja warna daunnya kuning. Sementara itu, sirih hitam atau sirih ireng merupakan tanaman merambat yang dapat dijadikan hiasan dan obat. Daun sirih hitam mempunyai warna hijau yang gelap atau pekat sehingga terlihat seperti warna hitam. Daun sirih mengandung banyak senyawa sehingga memiliki banyak manfaat. Bagian tanaman sirih yang sering digunakan adalah bagian daun. Manfaat daun sirih sebagai obat diantaranya untuk menahan pendarahan, menyembuhkan luka pada kulit, menghilangkan bau mulut, mencegah kerusakan gigi, pestisida nabati, obat batuk, dan mengatasi kepulihan. Selain berkhasiat sebagai obat, sirih dapat digunakan sebagai tanaman hias, memiliki tanaman yang canggih. Sudah selesai? Ya, silakan. Itu saja materi dari kami. Silakan yang mau bertanya, minimal 2 pertanyaan. Maksimal. Maksimal 2 pertanyaan. Maksimal ya. 2 pertanyaan maksimal 10 berarti ya. Ya, silakan. Yang mau bertanya, yang mengajukan pertanyaan, boleh kritikan, boleh ya. Misalkan kelompok Anda nampaknya kurang dari mengamati tentang ini, boleh begitu ya. Saran. Silakan, siapa yang mau memberikan pertanyaan? Dia bertanya, apa saja manfaat sirih sebagai obat-obatan? Oh baik, berdiri. Perkenalkan siapa namanya, dari kelompok berapa? Ayo. Pertama perkenalkan diri dulu. Silakan. Perkenalkan, nama saya Daniasari dari kelompok 1. Ya. Dia bertanya, apa saja manfaat sirih sebagai obat-obatan? Apa saja manfaat sirih sebagai obat-obatan? Silakan yang mau bertanya. Silakan. Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Bella Puspita Kodima dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, apakah sirih merah memiliki kandungan zat kimia? Terima kasih. Ya, itu tadi pertanyaan dari Bella. Baik. Apakah sudah dipahami pertanyaannya? Tentang apa Bella tadi? Oh, di dalam sirih merah itu ada kandungan zat kimia atau tidak? Silakan. Mau menjawab pertanyaan siapa dulu nih? Boleh. Menjawab pertanyaan yang pertama, apa saja manfaat sirih sebagai obat-obatan, yang akan dijawab oleh Miss Pelita. Manfaat daun sirih sebagai obat diantaranya untuk menahan pendarahan, menyembuhkan luka pada kulit, menghilangkan bau mulut, mencegah kerusakan gigi, pestisida nabati, obat batuk, dan mengatasi kepulihan. Selain berkhasiat sebagai obat, sirih juga dapat digunakan sebagai tanaman hias karena memiliki tampilan yang cantik. Lanjut. Ini katanya mau memberikan kritikan dan saran. Boleh, silakan. Pasca perkenalkan diri. Ya, perkenalkan nama saya Pasca Saputra. Pasca tadi. Perkenalkan nama saya Pasca Saputra dari kelompok 2. Izin memberikan kritik dan saran. Oh iya, boleh, silakan. Bagaimana Jadi, Pasca? pematerinya jangan ngebut-ngebut bacanya ya. Oh, menyampaikannya berarti Ya. jangan terlalu cepat. Tanda bacanya jangan diterobos. Baik. Ya, sudah itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu saran berarti ya. Ya, Pak. Silakan.
Tadi untuk menjawab pertanyaan dari siapa tadi? Yang pertama? Kelompok 1. Sudah dijawab tadi ya? Sudah bagaimana? Tanya dulu. Kelompok 1. Jangan sinis-sinis. Apakah sudah dipahami begitu? Siap, sudah. Sudah. Baik, selanjutnya silakan. Pertanyaan berikutnya. Selanjutnya izin menjawab pertanyaan yang kedua. Ya, kandungan zat kimia apa yang dimiliki oleh sirih merah? Yang akan dijawab oleh ya. Silakan. Kita silakan oleh kita. Anggi boleh menjawab, silakan Anggi. Ayo. Silakan. Kandungan zat kimia yang dimiliki sirih merah diantaranya flavonoid, polifenol, alkaloid, tanin, dan minyak asiri saponin. Jelas? Ini yang menjawabnya preman semua. Baik. Perjawabannya singkat, padat, jelas ya. Jelasnya jelas memberi informasi atau jelas marahnya? Jelas. Baik, berikan tepuk tangan untuk kelompok 5. Baik, silakan. Boleh ditutup dulu dong, ditutup. Agih silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak-anak sekalian, menyampaikan materinya itu kan hasil dari pengamatan kalian ya. Jadi hasil dari pengamatan kalian secara tidak langsung kamu sudah mengetahui itu satu pengertian yang kamu amati. Tadi kalian mengamati tentang apa? Misalkan dari masing-masing ini jintan hitam, kemudian ada yang mengamati tentang daun sirih dan lain sebagainya. Nah itu kan kamu sudah mengamati. Pengertiannya bisa melihat dari mana? Dari internet bisa kan? Sekarang contoh misalkan nama lain dari jintan hitam apa, nama lain dari sirih itu apa, dari mana? Itu boleh, silakan kalian mencari referensi dari sumber-sumber lain. Nah, untuk khasiat-khasiatnya, kemarin kalian kalau bertanya tentang khasiat itu mendapatkannya dari siapa? Nanya ke siapa? Khasiat daun sirih itu apa? Coba yang daun sirih. Daun sirih kemarin. Kamu bertanya tentang khasiat-khasiatnya biasanya ke siapa? Kemarin. Orang-orang yang itu yang apa sih namanya? Yang udah sepuh kayak gitu kan. Gitu. Dari zaman dulu kan udah Betul. kayak gitu. Berarti ini sama nenekmu ya, sama nenek. Yang memang mereka sudah memahami dan menggunakan daun sirih tersebut. Ternyata anak-anak sekalian di Indonesia itu kaya ya, kaya akan kekayaan alam. Ya. Semuanya bisa dijadikan obat herbal. Ya. Gitu. Dan itu tidak berefek samping terlalu besar buat kesehatan. Ya. Ya, anak-anak sekalian. Baik, selanjutnya kelompok ini ya, kelompok 1 ya, karena kita tadi kan pada silang dari sini. Baik, silakan untuk kelompok 1 kita berikan tepuk tangan jadi semangatnya. Baik, silakan kelompok 1 sudah disiapkan siapa yang jadi moderator, yang jadi pemateri dan yang jadi penulis. Sudah ya. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizka Meilani sebagai moderator dan di sebelah saya ada Terusi sebagai pemateri dan sebelah lagi ada Teh Titi sebagai notulen. Ya. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan pematerian tentang lidah buaya yang akan disampaikan oleh Terusi. Baik, silakan. Ingat semuanya, nanti tolong dipahami. Akan menyampaikan tentang lidah buaya. Silakan. Lidah buaya adalah salah satu dari sebuah tipe tanaman terlaris di dunia yang memiliki potensi untuk bisa dikembangkan sebagai tanaman obat dan juga bahan baku industri. Tanaman ini sering dijadikan tanaman hias. Di daerah beriklim tropis dan biasanya tumbuh pada tanah yang subur. Di seluruh dunia terdapat lebih dari 350 jenis tanaman lidah buaya, mulai dari yang beracun sampai yang bernilai ekonomis. Namun, aloe vera yang banyak dibudidayakan di Indonesia, lidah buaya dapat tumbuh dengan tinggi bervariasi, mencapai
dengan tepat dan memperhatikan berbagai nutrisi yang dibutuhkan, tidak menutup kemungkinan tingginya dapat mencapai tinggi 30 cm ke atas. Lidah buaya mempunyai akar serabut dengan batang yang sangat pendek atau bahkan tidak terlihat karena tertutup oleh daun. Daunnya berwarna hijau segar, tebal, berbintik putih pada permukaannya, serta memiliki duri lemas di bagian pinggirnya. Bentuk daunnya seperti pedang, ujungnya lancip, sedangkan bagian bawah permukaan daun lebih besar dan cembur. Tanaman ini tahan pada kekeringan karena di dalam daun banyak tersimpan cadangan air yang bisa digunakan pada saat kekurangan air. Di dalam daunnya terdapat jeli bening dengan tekstur kenyal yang berfungsi sebagai cadangan air pada musim kemarau. Jeli ini adalah bagian yang paling sering dimanfaatkan dari bagian tubuh lidah buaya. Untuk perawatan lidah buaya, hal yang dapat dilakukan adalah meletakkannya di tempat yang mudah terkena hujan. Dengan demikian, lidah buaya mempunyai asupan air yang cukup, sehingga tubuhnya tetap segar. Jika tanaman ini dibudidayakan pada musim kemarau, ada baiknya agar disiram setiap pagi dan sore. Hal ini bertujuan untuk menghindari kekeringan pada daun akibat panas matahari berlebih dan untuk menjaga kesuburan daun. Meskipun tanaman lidah buaya dapat bertahan hidup di tempat kering, tidak ada salahnya untuk tetap memperhatikan asupan air bagi lidah buaya. Selain itu juga, nutrisi bagi lidah buaya juga harus diperhatikan. Setidaknya berikan pupuk organik pada lidah buaya setiap sebulan sekali untuk menghasilkan daun yang lebih panjang. Usahakan berikan pupuk alami seperti kotoran sapi atau kotoran kambing. Alasan pemberian pupuk organik adalah karena harganya jauh lebih murah dibandingkan pupuk anorganik. Namun keduanya memiliki dampak yang lebih hampir sama terhadap pertumbuhan lidah buaya. Lidah buaya tidak hanya dapat digunakan sebagai tanaman penghias pekarangan rumah, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai kosmetik alami seperti penyubur rambut dan pembersih wajah. Jeli lidah buaya dapat dioleskan pada permukaan rambut sebelum keramas sebagai penambah nutrisi bagi rambut agar tetap terjaga kesuburannya. Jeli lidah buaya juga bisa dijadikan masker alami bagi wanita yang tidak sempat merawat wajah di salon. Jeli lidah buaya hanya perlu dioleskan pada permukaan wajah selama beberapa menit, kemudian basuh dengan air hangat. Jika begini lakukan, perawatan kosmetik alami menggunakan tanaman ini akan memberikan hasil yang diharapkan. Di samping dapat digunakan sebagai kosmetik alami, lidah buaya juga bermanfaat sebagai obat herbal untuk menyembuhkan luka ringan. Dalam pemakaian dan perawatan kulit, lidah buaya dapat menurunkan wajah, menghilangkan jerawat pada wajah, serta menghapus bekas luka. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, berikan tepuk tangan dulu dong buat Esma. Oke, sekian pematerian tentang lidah buaya. Jika ada pertanyaan, kritikan, saran, boleh. Boleh, silakan ya, pertanyaan, kritikan, saran. Ya. Bertanya, perkenalkan nama saya Ranti Sri Mulyanti dari kelompok 3. Di bagian lidah buaya itu, di lidah buaya itu ada bagian apa aja? Oh, di bagian lidah buaya. Nah, itu yang terutama berarti yang bisa menjadi obat gitu. Ada khasiat-khasiatnya begitu Ranti ya. Gitu. Oke, silakan ada lagi. 2 pertanyaan. Ya, silakan. Ini pertanyaan dari ini. Sebentar, syarat dulu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Pusya Deva Imelda dari kelompok 4. Izin bertanya, di bagian dalam si aloe vera itu kan ada yang kayak jeli-jeli gitu ya. Ada gak sih manfaatnya dari si jeli itu? Ya, terima kasih. Ada lagi? Dan cukup ya. Pertanyaan dari kelompok 3 akan dijawab oleh Teh Titi. Teh Titi, asik. Langsung aja tulis ya. Teh Titi, asik. Titi ini ada tulis apa namanya Titi tulis. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan oleh kelompok 3 dan kelompok 4. Dari kelompok 3, bagian-bagian dari lidah buaya. Bagian-bagian dari lidah buaya itu ada akar serabut. Lidah buaya memiliki akar serabut, jadi akarnya itu menyebar, tidak hanya satu.
ketiga, daun lidah buaya itu terdapat duri-duri lemas yang berada di pinggir daunnya. Jadi setiap daun memiliki duri-duri lemas yang duri lemasnya ini dimana tidak terlalu berbahaya jika disentuh atau dimainkan oleh tangannya. Yang keempat itu di dalam daunnya itu ada jeli bening. Nah, kalau ini adalah hal yang umum yang kita ketahui tentang lidah buaya. Yang terakhir itu daunnya itu berbentuk seperti pedang, ujungnya lancip. Nah, dan yang tadi itu dari kelompok 4, manfaat dari jeli yang ada di lidah buaya. Nah, jeli di lidah buaya ini adalah hal yang umum atau bahkan hal yang lumrah kita ketahui. Nah, manfaat-manfaatnya itu ada 3, yaitu yang pertama bermanfaat untuk rambut sebelum keramas. Yang kedua itu bermanfaat untuk menjadi masker alami yang kita bisa gunakan setiap hari. Nah, yang ketiga itu berguna juga untuk menjadi obat herbal yang bisa menjadi obat untuk penyakit-penyakit ringan. Terima kasih. Itu mungkin adalah manfaat dari jeli-jeli beningnya yang lebih umum gitu. Baik. Tadi yang pertama pertanyaan dari Bella ya. Ada bagian apa aja? Udah semua terjawab? Sudah. Baik, berikan tepuk tangan untuk ya, silakan. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, itu tadi penyampaian dari kelompok 1 berkenaan dengan hasil observasi atau pengamatan lidah buaya, tentang lidah buaya. Jadi ternyata banyak di dalam lidah buaya ada bagian-bagiannya. Yang pertama tadi salah satunya adalah apa tadi? Akar serabut. Kemudian ada apa lagi tadi Lucy? Ada daun yang tidak bahaya untuk disentuh. Daun bagian apa itu? Daun yang memiliki duri di sisinya, duri lemas. Oh, duri lemas itu tidak bahaya. Kemudian tadi manfaatnya ada apa aja tadi Lucy? Manfaatnya tadi? Jadi masker alami. Nah, bisa jadi masker alami. Jadi kamu tidak perlu membeli masker jauh-jauh mahal-mahal. Cukup kita menanam tanaman lidah buaya, kita jadikan masker. Gitu biar wajah kamu tambah glowing gitu dan lain sebagainya ya. Nah, itu adalah obat-obatan yang alami. Iya. Bisa untuk sampo juga ya. Nah, yang rontok rambutnya ada rontok rambutnya nggak? Semi. Nah, itu ya. Yang rambutnya misalkan apa ya, susah untuk diatur, harus pakai minyak rambut terus. Nah, itu pakai lidah buaya biar lemas. Baik, itu tadi ya penyampaian dari kelompok 1. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok apa ini? Betul ya, kelompok 3. Yaitu kelompok dari Bella, kemudian Rati dan Bunga Lestari. Silakan. Tepuk tangan dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Sebelumnya perkenalkan diri saya Rati Sri Mulyati sebagai moderator. Di sebelah kanan saya ada Bella sebagai pemateri dan sebelah kiri saya ada Bunga sebagai konsulen. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang kumis kucing yang akan disampaikan oleh Bella. Saya akan menyampaikan teks hasil observasi yang kami ringkas. Kumis kucing adalah salah satu tanaman herbal yang biasanya tumbuh di iklim tropis. Tanaman ini termasuk tanaman liar yang dapat Anda temukan di Indonesia. Tanaman ini berasal dari wilayah tropis, tepatnya di Afrika dan menyebar sampai Australia dan Asia. Kumis kucing bisa tumbuh sampai 2 meter. Bagian batangnya berkayu dan berbentuk semak. Pada bagian batang ini juga mempunyai bulu halus. Daun tanaman ini berbentuk bulat telur dan memiliki bentuk lonjong serta sedikit memanjang dengan bagian ujungnya meruncing. Ujung daun dari tanaman ini terlihat tajam namun bergerigi di tepi daunnya.
lapisan bulu halus. Bagian lainnya merupakan buah yang berbentuk keras dan sedikit berkerut. Kelopak bunganya berbentuk kelenjar dengan pangkal berbulu pendek. Bagian bunga berbentuk bulu pendek yang menjadi ciri khas dari tanaman kumis kucing. Warna bunganya memiliki warna putih. Tanaman kumis kucing bisa menjadi salah satu obat herbal untuk penyakit seperti asam urat. Tanaman ini memiliki kandungan kalium tinggi dan glikosida yang bisa melarutkan asam urat. Kumis kucing ini juga mengandung senyawa sinemfetrin yang bisa mengurangi kadar natrium. Hal ini juga dapat mengurangi tekanan dalam pembuluh darah, sehingga kumis kucing berguna untuk mengurangi hipertensi atau tekanan darah. Tanaman kumis kucing mempunyai manfaat lain, salah satunya untuk mengobati rematik atau asam urat. Tanaman ini memiliki kandungan senyawa flavonoid dan fenolik yang bisa melindungi tulang dan anti radang. Kumis kucing ini bermanfaat sebagai zat alami untuk proses detoks. Senyawa yang ada di dalamnya dapat membantu detoksifikasi tubuh sehingga badan terasa lebih segar dan sehat. Sekian mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kritik, saran, atau pertanyaan, silakan disampaikan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizka Melati dari kelompok 1. Izin bertanya, sebutkan 2 manfaat tentang kumis kucing. Terima kasih. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Sriwanti dari kelompok 2. Kumis kucing tumbuh dari iklim apa dan berasal dari mana? Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yaitu Rizka yang akan dijawab oleh Bella. Untuk jawabannya itu kan pertanyaannya sebutkan 2 manfaat dari kumis kucing. Nah, saya akan menjawab manfaat dari kumis kucing itu bisa mengobati rematik atau asam urat. Sekian jawabannya. Untuk pertanyaan kedua akan dijawab oleh Bunga. Izin menjawab pertanyaan Selvi dari kelompok 2. Kumis kucing dari wilayah tropis, tepatnya di negara Afrika dan juga sampai Australia dan Asia. Untuk jawabannya dapat dipahami. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4. Baik. Yaitu tadi tentang kumis kucing. Tadi kumis kucing itu bukan artian kumis kucing yang sebenarnya ya. Itu adalah nama tumbuhan. Siapa yang belum tahu kumis kucing? Coba tunjuk tangan. Belum tahu kamu kumis kucing? Tumbuhannya belum? Oh iya ya. Belum tahu juga. Oh, iya. Baik, nanti kita akan beritahu ya. Akan beritahu tentang kumis kucing. Ada ya di sekolah kita juga, Bapak sering lihat di elektro. Kalau orang tua kamu, mohon maaf misalkan saudara atau siapapun itu yang dia punya penyakit kencing gula, kencing manis ya. Kencing gula. Kan kencing manis keluar gula itu. Ada gula kadang kalau kencing itu keluar, makanya itu yang membuat badan orang itu sampai sakitnya kayak sekarat gitu. Iya. Oh, kamu belum tahu ya? Namanya bukan kencing gula, sih kencing batu. Itu kencing batu. Beda lagi, Bapak. Oh, beda lagi ya. Beda lagi ya. Itu bisa diobati, salah satunya terapinya dengan kumis kucing. Jadi kumis kucingnya nanti dikasih air diremes, itu diminum pokoknya setiap mau tidur dan setiap pagi. Kalau enggak digodok gitu. Itu luar biasa ya, luar biasa. Ada manfaatnya. Itulah nggak pahit. Siapa tahu ada saudara kamu tetangga. Baik, kelompok selanjutnya silakan untuk kelompok 5, yaitu akan membahas tentang ciplukan
jadi dari sini kalian kan jadi tahu, oh itu adalah obat-obat gatal. Baru tahu. 18 tahun kok. 18 tahun dari mana kok? Sirap otak di kolam buah. Berapa tahun sih kamu? Coba. 21 ya. Sirap otak di kolam buah. Paling lama. Silakan. Mel. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Pusarifah Imelda sebagai moderator. Di sebelah kanan saya ada Samuel sebagai pemateri dan di sebelah kiri saya ada Fakhrul sebagai notulen. Di sini saya dan rekan-rekan akan menyampaikan materi tentang buah ciplukan yang akan disampaikan oleh Samuel. Kepadanya dipersilakan. Oh, bagus banget, izin Ciplukan. Ciplukan atau dalam bahasa Latin bernama Physalis ambulante merupakan tanaman semak rendah yang mempunyai banyak manfaat bagi kesehatan. Tanaman ini kerap kali dianggap sebagai tumbuhan liar karena banyak tumbuh di kebun, tepi jalan, semak-semak, dan hutan. Buah ciplukan dikenal dengan nama morelberry di Inggris, ceplukan di Jawa, ceceket di Sunda, kecoplokan di Bali, serta leletokan di Minahasa. Leletokan. Tanaman ciplukan memiliki struktur pohon yang lengkap terdiri atas akar, batang, daun, dan buah. Akar ciplukan berupa akar tunggang yang kemudian akan tumbuh akar cabang menjadi akar serabut. Daun ciplukan merupakan daun tunggal bertangkai dan berbentuk bulat oval atau bulat memanjang dengan ujung meruncing. Batang tanaman ini bisa mencapai 1 meter dengan bentuk bulat beralur dan berwarna kecoklatan. Buah ciplukan berbentuk seperti telur yang terbungkus dalam kelopak menggelembung. Ciplukan dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Seluruh bagian ciplukan dapat mengobati darah tinggi, kolesterol, dan rematik. Akar tanaman ini berkhasiat untuk mengobati penyakit diabetes mellitus. Buahnya berkhasiat mengobati penyakit paru-paru, sakit tenggorokan, dan stroke. Sedangkan daun ciplukan dapat mengobati tumor dan kanker. Tanaman ciplukan memiliki nilai jual yang tinggi. Ia hadir di toko-toko buah besar, pasar swalaya, dan dijual online. Satu kemasan isi 100 gram dihargai 30.000. Harga jual per kilogramnya berkisar 250 sampai 500.000. Sungguh luar biasa. Sudah baik, tepuk tangan. Baik, mungkin hanya itu saja materi yang dapat disampaikan. Bila ada pertanyaan, kritik ataupun saran, silakan. Ya, silakan. Silakan. Siapa dulu? Moderator boleh milih siapa dulu? Dia dulu. Oh, dia dulu bertanya. Silakan. Ya, silakan ya. Salam dulu. Yang keras. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya. Kenapa nama saya Ramadan Septian dari kelompok 5. Izin bertanya, apakah ada nama atau sebutan lain dari ciplukan dari setiap daerah jika ada sebutan? Baik, Ulang lagi apa pertanyaannya? Apakah apa itu? Maksudnya apa sih? Apakah ada nama atau sebutan lain dari ciplukan Oh. dari setiap daerah? Mungkin maksudnya nama lain dari tiap daerah. Ya, apakah ada atau sebutan lain dari ciplukan dari setiap daerah? Jika ada, sebutkan. Oh, baik. Terima kasih. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dijawab oleh Fakhrul. Silakan. Silakan, Fakhrul. Ciplokan, Jawa, Cendek, Sunda. Ciplokan. Darah tinggi, kolesterol, dan reumatik. Ciplokan dapat mengobati apa saja? Darah tinggi, kolesterol, dan reumatik. Apakah sudah? Sudah. Baik. Siap dipahami. Untuk pertanyaan dari Dea itu Nama lain. Dari tiap-tiap daerah yang akan dijawab oleh mereka sendiri, yaitu buah ciplukan kalau di negara Inggris ya itu dikenal dengan nama Morelberry. Kalau di daerah yang ada di Indonesia Apa Morelberry? Morelberry. Ya. Kalau di daerah-daerah yang ada di Indonesia biasanya kalau di Jawa tuh dibilangnya yang tadi kayak ciplukan kan. Nah, kalau di Sunda kayak kita itu cendek, pasti pada tahu dong. Terus kalau di Bali itu biasanya keceplokan. Nah, Bukan keceplosan ya. sedangkan di Minahasa itu dikenal dengan sebutan leletokan. Leletokan. Apa? Leletokan. Bukan leletokan ya. Bagaimana? Apakah sudah puas? sudah. Puas. Baik, berikan tepuk tangan dong. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah semua sudah presentasi, sudah menyampaikan hasil dari pengamatan yang sudah menjadi tugas kalian, karena minggu lalu kita sudah membagi ya, setiap materi, setiap kelompok sudah diberikan materinya. Baik, anak sekalian, untuk menyegarkan nih, karena nanti akan ada satu tugas lagi yaitu mengelompokkan mana aja bagian pernyataan umum di kertas yang sudah Bapak bagikan. Semuanya setiap kelompok sudah mendapatkan kertas masing-masing? Nah, yang ini ya. Nanti yang ini kamu isi bagian pernyataan umum. Kemudian yang tengah struktur ada berapa? 3. Ada 3. Yang kedua apa? Deskripsi Nah, bagian. berarti yang tengah nanti deskripsi bagian, kalimatnya mana saja. Kemudian yang paling akhir deskripsi manfaat. Kita akan mengevaluasi hasil kelompok kerja dari kalian. Baik, anak-anak sekalian, kita games dulu ya. Kita ice breaking dulu. Semuanya berdiri boleh? Berdiri. Berapa menit? Kira-kira 5 menit ya? Baik, 5 menit. Silakan. Berdiri dulu, berdirinya semuanya keluar dari tempat duduknya. Keluar dari tempat duduknya, semuanya keluar dari tempat duduk. Atau di mana kira-kira ya? Di mana? Ini tolong bangku ini di ini, bangku ini. Nah, jaket dari sini aja jaket. Enggak, hari ini kita gerak ya, gerak masuknya ke motor ya. Silakan. Di ini membuat lingkaran. Bisa nggak membuat lingkaran? Lingkarannya berarti lingkaran mana nih lingkarannya? Lingkaran kecil. Ayo di sini. Ini berarti ke sini. Ini masuk. Ayo. Rizka belah sana, Rizka belah sana. Kemudian Lucy belah sana. Ayo, Pasca masuk sini semua. Masuk. Ayo semua buat lingkaran. Dibagi lingkarannya 2 lingkaran. Berarti Pasca di sini, masuk sini. Rombongan sini. Rombongan kelompok Pasca di sini. Kemudian kelompok Bella di sini, kelompok Bella. Oh cukup namanya kita jadikan satu lingkaran saja. Anggi di sini, Anggi. Anggi, kelompok Anggi di sini. Kemudian Samuel di sini. Baik.
bisa di sini. Agak merenggang. Tahu merenggang nggak? Agak mekar. Ya. Baik. Terlihat semua ya. Hari ini kita akan breakingnya tentang tepuk nyamuk. Tahu nyamuk semua? Oh ya, nyamuk. Kamera sudah siap? Tepuk nyamuk tahu ya? Baik, tepuk nyamuk. Tahu jenis nyamuk? Tahu ya. Nah, kamu pernah mukul nyamuk nggak? Kalau sudah mukul nyamuk, gamesnya kita tidak berlama-lama, hanya 4 menit saja. Begini, nanti Bapak akan instruksikan nyamuknya ada di tangan kiri kalian, tangan kanannya siap mukul nyamuk. Kalau Bapak bilang tepuk nyamuk saya, maka tangan kiri kamu tepuk. Tangannya semua begini. Iya. Kamera siap ya? Tangannya begini semua. Tepuk nyamuk saya. Nanti kalau Bapak bilang tepuk nyamuk kiri, maka kiri kalian ditepuk. Mana tuh? Nah, gitu ya. Ya, teman. Tepuk nyamuk kanan berarti paling teman kanannya. Jadi makanya harus rapat. Nah. Baik, coba sekarang uji konsentrasi. Siap semua, uji konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Baik, semuanya. Tepuk, siapkan nyamuknya. Tangan kiri mana? Tangan kiri. Nyamuknya apa pukulannya siap untuk memukul nyamuk ya? Siap ya. Tangannya begini kan? Ya. Tepuk nyamuk saya. Tepuk nyamuk saya. Baik, sekarang tepuk nyamuk kanan. Lagi tepuk nyamuk kanan. Tepuk nyamuk kiri. Baik, sudah tahu ya maksudnya ya. Nanti kalau misalkan tepuk nyamuk saya harus kena, sayanya harus kena. Kalau tepuk nyamuk saya, tapi kalau tepuk nyamuk kiri, tangan kamu yang mau ditepuk harus disembunyikan ya. Kalau nyampe kena tepuk sama temannya berarti itu yang kalah dan harus ada hukumannya gitu ya. Baik, jadi konsentrasi. Siap semuanya konsentrasi? Ulang lagi semuanya konsentrasi. Konsentrasi siap. Siapkan nyamuknya. Nyamuknya sudah disiapkan. Begini dong, begini dong. Nih nyamuknya nih gitu. Oke, siap semuanya. Tepuk nyamuk saya. Tepuk nyamuk dia siapkan nyamuknya. Pemukulnya begini, pemukulnya di atas ya. Tepuk nyamuk saya. Tepuk nyamuk kanan. Yang tidak boleh ditepuk, yang boleh ditepuk nyamuk saya. Itu kenain. Kalau tepuk kanan, tepuk yang bagian kanan kamu siapa? Nah itu. Iya, yang punya aku yang dipukul. Kalau kamu mau dipukul orang harus baik. Ulang lagi, siapkan nyamuknya. Tepuk nyamuk saya. Tepuk nyamuk kiri. Satu kali lagi. Kalau nyampe kanan itu yang kalah ya. Ulang lagi, siapkan nyamuknya. Tepuk nyamuk saya. Tepuk nyamuk saya. Tepuk nyamuk kiri. Segar semuanya, ada yang masih ngantuk? Kalau masih ngantuk, tolong tepuk jidatnya yang masih ngantuk. Tadi nyambung di punggung. Sekalian. Sudah semuanya kebagian ya, setiap kelompok ya? Setiap kelompok sudah kebagian semua. Sekarang silakan kamu evaluasi ulang teks yang tadi, teks ini. Kira-kira kata apa aja yang kurang bagus, kalimat mana aja yang kurang bagus, kurang sesuai dengan kata bahasa, silakan dievaluasi. Bapak berikan waktu kurang lebih 7 menit untuk mengevaluasi, kemudian
kamu masukkan di sini bagian pernyataan umumnya, paragraf berapa, kemudian cuplikan kutipan teksnya kamu masukkan di sini. Misalkan paragraf pernyataan umum paragraf 1, misalkan kamu tuliskan paragraf 1. Ya, 7 menit. Silakan kerjakan. Harus diskusi semuanya. Di kertas yang sudah Bapak bagikan. Yang pertama ini pernyataan umum, ini deskripsi bagian, ini deskripsi manfaat. Ditulis. Usaha paragraf 1 awal. Ditulis saja satu kali lagi. Tapi di kolom paling atas tuliskan pernyataan umum, di kolom atasnya ya, kolom atasnya pernyataan umum, kemudian deskripsi bagian sama deskripsi manfaat. Silakan semuanya diskusi, ya semuanya berdiskusi. Kita berapa menit lagi anak? Berapa menit lagi? 7 menit lagi. Ya. Ayo kerjakan komisioner. Di kamera ya, enggak ada. Nanti di sebentar. Ini paragraf 1, ya. Ini masuk ke pernyataan umum. Pernyataan umumnya ditulis, kemudian deskripsi bagiannya yang mana saja, kemudian deskripsi manfaatnya yang mana saja. Nanti setelah itu ya, hasil teks laporan hasil observasi kalian yang itu difoto, kemudian nanti Bapak akan kirimkan di link ya, kamu mengumpulkannya melalui link. Ya, Pak. Bagus kayak
Anggi sudah selesai. Siapa yang sudah selesai? Belum. Siapa yang sudah selesai? Oh ini sudah selesai. Ya. Pernyataan umumnya itu terletak di paragraf 1, deskripsi bagiannya 2 dan 2 sampai 4. Deskripsinya 1. Oh ya. Paham ya nanti ya? Bisa membuat teks laporan hasil observasi ya. Siapa lagi yang sudah selesai? Kelompok Anggi sudah selesai? Coba ini lihat tentang lidah buaya. Pernyataan umum. Nah, bisa dipahami ya. Nah, jadi nanti kalau mengobservasi kamu sudah tidak bingung lagi harus. Baik, sudah semua selesai? Baik, kalau sudah selesai, karena waktu kita tinggal 2 menit. Karena waktu kita tinggal 2 menit lagi, anak-anakku sekalian yang belum selesai boleh silahkan dulu. Yang menyampaikan baik, sudah selesai semua? Sudah ya. Silakan untuk kira-kira ada yang bisa menyimpulkan pertemuan kita hari ini, apa yang kalian dapatkan kira-kira setelah kita mempelajari mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan sekarang ini berkenaan dengan menulis teks laporan hasil observasi. Apa yang kalian dapatkan dari materi-materi yang sudah kita pelajari bersama? Silakan. Siapa? Boleh. Pasya, silakan Pasya. Apa yang kamu dapatkan di pertemuan kita? Ya boleh, berdiri silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Saputra. Saya akan memberikan kesimpulan yang saya dapat dari pertemuan kali ini tentang menulis teks laporan hasil observasi adalah kita bisa mengkelompokkan teks hasil observasi ke dalam struktur laporan hasil observasi serta bisa mempresentasikannya lalu bisa terjawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu ya. Itu tadi yang disampaikan oleh Pasca. Ketika setelah kita mempelajari tentang teks laporan hasil observasi, kita mampu mengelompokkannya, kemudian kita juga bisa mengetahui struktur dari teks laporan hasil observasi. Baik, terakhir Bapak akan menyampaikan bagaimana pertemuan kita hari ini. Apakah ada yang ngantuk dari awal sampai akhir? Kira-kira di mana letak kurang semangatnya dalam pembelajaran ini? Apakah pembelajaran hari ini membuat kalian semangat? Ada tidak perbaikan untuk pertemuan berikutnya? Kira-kira kita harus seperti apa pertemuan berikutnya? Gamesnya lebih banyak lagi. Oh, gamesnya lebih banyak lagi. Baik, kita sekalian. Baik, anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita sudah ada di penghujung acara dan semua kegiatan juga sudah kita lakukan bersama-sama. Mari kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih untuk anak-anakku sekalian, sukses terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.